Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Nahnu 'ala dzalika minasyahidin, amma ba'd. Al-Fatiha hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi Allah jazzalat ahli baiti ajma'in wa kafil anbiya wal muslimin wal awliya wasyuhada was-salihin. Sallallahu alaihi wasallam kitab min hadil amil Muhammad al-Ghazali ad-Dusi Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali ad-Dusi nafa'ana Allah bi kulli hayatin bil ulami fi darain amin. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Faqih As-Salih Az-Zahid Abdul Malik ibn Abdullah ghafarallahu lahu amla alayhi Syekhul Ajal Al-Imam Az-Zahid As-Sa'id Al-Muwaffaq Hujjatul Islam Zainuddin Saraful Ummah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Ad-Dusi qaddasallahu ruhahu wa rafa'allahu fil jannah darajatuhu. Hadzal kitab al-mukhtasar wa huwa akhir kitab sannafahu wa lam yastamlihi minhu illa khawas ashabi wa huwa alhamdulillah الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمور في الدارين بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا بعبادته فالطارق إليه وادع للقاصدين والدليل عليه داع للناظرين ولكن الله يدل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والصلاة على سيدنا المرسلين وعلى آله أبرار الطيبين الطاهرين وسلم عظم إلى يوم الدين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sihat wal afiyah, sehingga kita dapat hadir pada malam hari ini, malam rutinan majlis baca ratib wa maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, di majlis ini, dengan membawa niat mencari keridhaan Allah dan mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan daripada Allah Azza wa Jalla, amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, telah berkata Syekh Faqih Salih Az-Zahid Abdul Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya, telah mendiktekan kepadaku. Ini Syekh Faqih Salih Az-Zahid, dia mendengar dari gurunya yang bernama Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Ad-Dusi. Muqaddimah daripada kitab ini semuanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakah sahibu hadzal kitab. Ilamu ikhwani as'adukumullah wa iyaya bimardatihi. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah membahagiakan kalian dan kepadaku dengan keridhaannya. Annal ibadata thamaratul ilm wal faidatul umur wa hasilul abid wa hasilul abidil aqwiya'i wa bida'atul awliya wa tariqul atqiya wa qismatul a'izzah
wa maqsadu jazawil himmah wa syiarul kiram wa hirfatur rijal wa ikhtiyaru ulil absar. Bahwasanya sesungguhnya ibadah adalah buah daripada ilmu, hasil manfaat dari umur, perolehan bagi para hamba-hamba Allah yang kuat, barang berharga bagi para aulia, jalan orang-orang yang bertakwa, bagian untuk mereka yang terhormat, tujuan orang-orang yang mempunyai cita-cita, syiar orang-orang mulia, tugas para pria sejati, dan pilihan orang-orang yang mempunyai mata hati. Bahwasanya dalam pembukaan ini kita diingatkan oleh sahibul kitab bahwasanya ilmu ibadah adalah buah atau hasil daripada umur, perolehan bagi para hamba yang kuat, jalan orang-orang yang bertakwa. Ibadah itu ibadah apa saja namanya. Sebagaimana yang kita sering dengarkan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk mengabdi. Jadi kategori ibadah itu bukan hanya sekedar ibadah yang mahdzah. Ibadah yang kita tahu itu bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji. Apapun yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini, semuanya hendaknya bernilai ibadah. Ngobrol bisa jadi ibadah. Ngobrolin apa? Ngobrolin aulia. Ngobrol bisa jadi ibadah. Ngobrolin aulia. Ngobrolin bisnis bisa jadi ibadah. Bisa. Tergantung niatnya. Niatnya apa? Bahwasanya dia berbisnis untuk menguatkan ekonominya, untuk agar dia lebih tambah beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa membantu orang-orang yang lemah di sekelilingnya. Di dalam kitab Penawar Bagi Hati dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandailing mengatakan bahwasanya tugasnya kita di dunia ini ada dua, berpasang-pasangan. Mata kita digunakan untuk dua hal. Untuk melihat kebesaran Allah dalam hal ubudiyah, untuk melihat perniagaan kita. Boleh juga. Kata Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandailing, beliau mengatakan boleh kita melihat perniagaan kita, asal jangan sampai melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Bukan artinya semuanya kita harus ngobrol, duduk santai. Bisa jadi ibadah. Ibadahnya apa? Duduk santai tapi hati senantiasa beribadah kepada Allah. Ininya sambungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungkan hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita ngobrol tapi lalai dengan Allah? Berapa banyak kita berkumpul yang melalaikan kita dari Allah? Apa? Bukan hanya sekedar obrolannya. Orang boleh lihat obrolannya itu sepertinya orang-orang lalai, tapi sejatinya hatinya bersambung dengan Allah. Karena para aulia, para ulama ushalihin itu tidak pernah melepaskan hatinya dengan Allah dan Rasulnya dalam keadaan apapun. Kalau itu kita bisa sanggup lakukan, maka insyaAllah derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa ana rabbukum fa'budun. Terus dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Wa qala ta'ala inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri, diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Thumma inna nazarna fiha wa ta'ammalna tariqaha min mabadiha ila maqasidiha allati hiya amani salikiha. Kemudian sesungguhnya kami memikirkan dalam masalah ibadah dan kami merenungkan jalannya dari permulaan menuju tujuannya, di mana tujuan tersebut adalah dambaan para penempuhnya. Jadi setiap ibadah itu, ini semuanya masih mukaddimah. Semuanya masih mukaddimah dari pengarang kitab. Artinya kita dituntut untuk semata-mata menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kita bertuhan, maka benarlah kita menjadi hamba. Benar kita bertuhan, maka benarlah kita menjadi hamba. Kadang-kadang kita jangan sok sibuk jadi Tuhan. Sehari-harinya banyak manusia sibuk menjadi Tuhan. Bagaimana saya bilang sibuk menjadi Tuhan? Orang yang mengeluh adalah orang yang sibuk menjadi Tuhan. Orang yang senantiasa melihat kesalahan orang, dia sibuk menjadi Tuhan, menghakimi orang lain. Orang yang suka menggibah orang lain adalah sibuk memikirkan urusan orang lain seperti menjadi Tuhan. Maka kalau benar kita menjadi hamba, hambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benarlah kita menjaga lisan. Benar-benarlah kita menjaga hati. Benar-benarlah kita menjaga perbuatan kita dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil faedah, kita mengambil keberkahan daripada kitab Rahibul Hadar kitab. Mudah-mudahan kita senantiasa terbimbing hatinya untuk menuju ke jalan-jalan yang lebih baik lagi. Hari demi hari, bulan, minggu demi minggu, bulan demi bulan, semoga kita diberikan taufik hidayah serta inayahnya Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi hamba sebenar-benarnya hamba. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.